Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu, bersihkan diri, sejukkan hati. Ya baik, Mutiara Kolbu pada hari ini masih bersama saya, Mentor Asmara, dan masih bersama Ustazah Yusnelma Eka dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim RT 9 Kelurahan Sukamerindu. Kita masih membahas mengenai tetangga di dunia, penentu nasib di akhirat. Ya Ustazah, tadi ada pertanyaan terakhir sebelum iklan dari Ibu Dian. Bagaimana Ustazah apabila ada tetangga yang seperti diceritakan oleh Ibu Dian tadi, dan bagaimana cara kita menyikapinya, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Dian dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, masalah tetangga ya, masalah apa? Pohon ya, pohon dan buahnya ya. Dan buahnya, dan bagaimana hal tersebut bisa menjadi penentu nasib kita di akhirat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menjawab, ada cerita dari ulama namanya Hasan Al-Basri, ulama besar, seorang ahli tasawuf. Jadi ulama Hasan Al-Basri ini punya tetangga seorang Nasrani, dan rumahnya Imam Hasan Al-Basri ini, di atas rumahnya itu ada, kalau orang di daerah Arab itu dia apartemen ya Mbak ya, flat gitu. Jadi kamarnya itu bertepatan dengan WC-nya orang Nasrani gitu. Jadi, nah, suatu ketika WC-nya orang Nasrani ini bocor terus terus itu berlangsung selama 20 tahun. Setiap malam, jadi kalau misalnya ada rembesan air itu penuh, dikeluarkannya sama Imam Hasan Al-Basri, dikeluarkan dari rumahnya, dibuangnya sampai 20 tahun itu hal itu berlanjut gitu. Hingga suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini sakit, terus tetangga yang Nasrani tadi itu menjenguknya. Terus dia berkata, kaget melihat kondisi rumahnya ada tampungan air WC gitu kan, pesing gitu. Katanya, udah berapa lama ini terjadi gitu, hal buruk seperti ini dari rumah saya di kamarmu gitu. Udah hampir 20 tahun katanya. Katanya seketika itu juga Imam Hasan tetangganya tadi itu membuka baju luarnya, bukan jangan pakai baju double, itu ada dikisahkan membuka baju luar, ada yang bilang membuka ikat pinggangnya, terus dia bersujud pada Allah dan masuk Islam gitu saat itu juga gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di sini kita bisa mengambil iktibar, mengambil hikmah bahwasanya kesabaran, keluasan hati dari Imam Hasan Al-Basri ini membuat seorang terpikat dengan indahnya akhlak yang ditunjukkan oleh seorang muslim gitu. Jadi bagaimana dia bersabar, bagaimana dia tidak rewel gitu. Meskipun kita memang belum seperti itu ya Ibu ya, tapi kita berusaha sedikit lah gitu setidaknya untuk mengikuti jejak bagaimana meluaskan hati kita gitu, melapangkan hati kita agar agar tercipta keharmonisan. Jadi sehingga orang di luar sana itu terkagum dengan akhlak yang ditunjukkan oleh seorang muslim gitu. Begitulah hendaknya seorang muslim gitu. Jadi mungkin kita ya sebagai seorang tetangga, kita mungkin bisa dengan jika kita banyak beristighfar, banyak membersihkan hati kita ketika seorang masalah pohon tadi kita mungkin kita bersihkan ataupun kalau tadi misalnya dikatakan menjadi hak milik kita, berarti ada keikhlasan kan dari tetangganya. Nggak apa-apa kita ambil itu karena udah diikhlaskan. Nah, itulah ketika kita meluaskan hati kita, melapangkan hati kita dengan keluasan kepada tetangga kita, itu merupakan penentu posisi kita nanti di akhirat. Kenapa kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, menjaga kehormatan tetangga ataupun menjaga tetangga agar aman dan juga menanggung semua keburukan tetangga itu bisa memberikan kita posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kesabaran kita. Sabar memang sulit yang ternyata Mbak Rara ya gitu. Tapi setidaknya itu memberikan dengan sabar itu Allah memberikan naiknya derajat kita di sisi Allah gitu. Ketika seorang dimuliakan Allah, tidak ada orang yang bisa menjatuhkannya gitu. Ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan memuliakan kita gitu. Jadi lagi-lagi kita diminta untuk bersabar. Dan jika butuh untuk saling menasehati, kita
bisa untuk menasehatinya ataupun dengan cara yang baik gitu. Tapi kalau kita misalnya bersabar dan kita bisa memberikan balasan yang baik, itu akan lebih indah, utama, lebih indah gitu, seperti itu. Iya, baik Ustazah. Ya Ibu Dian, apakah sudah terjawab Bu? Iya, intinya kita sabar Bu ya, karena ternyata untuk menentukan posisi kita di akhirat kelak itu tadi seperti yang Ustazah bilang, ketika kita bersabar, derajat kita juga akan lebih dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu Dian ya. Ya, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim PKK RT 9 RW 2 Kelurahan Sukamerindu, Ibu Erawati. Mau bertanya sama Ustazah. Gini Bu Ustazah, kami itu punya tetangga ya. Punya tetangga udah lama musuhan. Musuhan ya. Udah bertahun-tahun. Kami karena sebagai tetangga menasihati tetangga A supaya mau baikan sama tetangga B, ya. Tapi tetangga A mau berbaikan sama tetangga B. Tapi yang tetangga B itu keras, nggak mau baik. Gimana caranya Ari baik, mau baik? Kalau arisan dia kunjungi, datang ke rumah tetangga B, tapi tetangga B nggak mau nerima. Gimana? Kita sebagai muslim sudah nasihati ini baiknya gini baiknya lurus, tapi dia nggak mau. Itu gimana Ustazah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herawati. Tadi saya sempat salfok Ustazah. Saya punya tetangga sudah lama musuhan ternyata. Bukan ya, sudah lama musuhan ya. Bahkan Ustazah ketika kondisinya seperti tadi, ada tetangga A dan tetangga B, ketika yang tetangga A sudah mau dan membuka hatinya untuk berbaikan, tetapi yang tetangga B belum mau atau belum membuka hatinya untuk bermaaf-maafan. Bagaimana Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim, Mbak Rara dan pemirsa Mutiara Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, ketika kita memahami apa hak kita, apa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim kepada tetangga, itu akan indah sekali kalau seseorang seandainya mengetahui itu gitu. Tapi lagi-lagi kita punya kewajiban atas tetangga kita untuk saling menasehati. Ingat Mbak Rara dan ibu-ibu semua, tetangga yang dekat dengan kita, yang sebelahan rumahnya dengan kita, apabila dia muslim, maka dia memiliki dua hak atas kita. Tadi kan hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim. Besar sekali haknya. Sebagai tetangga kita, tadi yang disebutkan, wajib menjaga kehormatannya, wajib menutupi aibnya, tidak menyakitinya baik lisan. Dan sebagai seorang muslim itu, sebagai seorang muslim aja kita memiliki hak atas orang lain, kan? Kita memiliki hak gitu. Ketika kita bertemu dengan seorang muslim, kita wajib menegurnya, wajib menolongnya. Banyak sekali kewajiban kita apabila kita memiliki tetangga seorang muslim di dekat kita. Nah, orang yang misalnya sudah diberi nasihat, sudah dinasehati, tapi masih menutup diri, kita sepertinya harus banyak-banyak untuk saling introspeksi diri gitu. Karena tidak ada tidak ada api tanpa sebabnya kan gitu. Jadi saling introspeksi diri gitu. Karena tidak ada dua hal yang bergesekan, tidak mungkin saat itu terjadi hanya satu orang belah pihak aja Mbak Rara. Entah kedua belah pihak ada salahnya, mungkin persentasenya kecil ya, ada yang satu yang besar salahnya, satu besar kecil kesalahannya. Tapi bagaimana saling introspeksi diri, dan alangkah baiknya ada jika memungkinkan untuk seperti alim ulama atau orang yang disegani untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu. Karena kewajiban seorang muslim terhadap tetangganya itu menentukan nasib dia di dunia dan di akhirat. Benar Mbak Rara. Jadi sulitnya mungkin nanti urusannya ataupun di dunia itu karena ada kesalahan dengan tetangga. Kesalahan dengan tetangga salah satunya. Iya, Bu, tadi Bu kata Ustazah mungkin ada pihak ketiga Bu yang bisa membantu seperti alim ulama dan tetangga yang mungkin dipercaya ya Bu ya untuk hal tersebut. Nanti kita lanjut diskusikan lagi setelah jeda iklan ya Ustazah dan Ibu. Ya baik. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu masih akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.